Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep peluang, di mana ini adalah bagian dari mata kuliah teori probabilitas. Nah, bahasan yang akan disampaikan di sini nanti ada pengertian peluang, kemudian ada struktur peluang, menghitung titik sampel ya, kemudian peluang suatu kejadian, kemudian aturan penjumlahan, peluang bersyarat, aturan perkalian, dan terakhir adalah aturan Bayes. Nah, semua materi yang disampaikan di dalam video ini mengacu pada bukunya Pak Walpole ya, yang berjudul Probability and Statistics for Engineers and Scientists, dan juga bukunya Ken Blake yang berjudul Business Statistics for Contemporary Decision Making. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu mengenai pengertian peluang. Nah, di sini peluang atau disebut juga probabilitas merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nah, nilai angka tersebut itu berkisar antara 0 dan 1. Nah, kejadian yang memiliki probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Nah, misalkan adalah probabilitas matahari terbit di timur. Nah, tentu ini ya sudah pasti, maka probabilitasnya adalah 1. Nah, kemudian kejadian yang memiliki probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil terjadi atau tidak mungkin terjadi. Nah, jadi konsep peluang ya telah dipakai di berbagai lini kehidupan, misalkan di politik, ekonomi, ya, keteknikan, sosial, pertanian, pengamatan cuaca ya, perubahan iklim dan sebagainya. Saya kira teman-teman semua bisa mencari contohnya bagaimana konsep peluang ini dipakai di berbagai lini kehidupan tadi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur peluang. Nah, di dalam struktur peluang ada beberapa istilah-istilah yang nanti akan menjelaskan bagaimana tuh peluang itu dihitung dan sebagainya begitu. Nah, yang pertama adalah eksperimen atau percobaan. Nah, istilah percobaan digunakan untuk menyatakan tiap proses yang menghasilkan keluaran atau data mentah. Nah, contoh-contoh percobaan antara lain pelantunan dadu sebanyak 12 kali dan sisi yang muncul dicatat. Kemudian pemeriksaan bahan baku yang masuk ke dalam gudang yang menghasilkan bahan baku bagus dan bahan baku cacat. Misalkan juga kenaikan harga barang konsumsi menjelang hari raya. Nah, berikutnya adalah kejadian atau event. Suatu kejadian merupakan hasil dari eksperimen. Nah, contoh-contoh kejadian dalam suatu pelantunan dadu sebanyak 1 kali misalkan adalah munculnya angka genap atau munculnya angka ganjil, muncul angka yang habis dibagi 3 dan seterusnya. Ini adalah suatu kejadian. Yang berikutnya adalah namanya kejadian elementer ya, adalah kejadian yang tidak dapat diuraikan menjadi kejadian lain. Nah, misalkan dalam percobaan pelantunan dadu bahwa munculnya angka 1 atau angka 2 dan seterusnya merupakan kejadian elementer. Dalam konteks ini dan selanjutnya kejadian elementer ini disebut dengan istilah elemen atau anggota atau juga unsur. Yang berikutnya adalah ruang sampel atau sample space ya. Adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari percobaan statistika dan dinotasikan dengan T. Nah, sebenarnya notasi ini ya bisa bebas ya. Semua hasil yang mungkin tersebut adalah semua kejadian elementer atau semua unsur. Misalkan dalam pelantunan dadu sebanyak sekali, maka T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika suatu kejadian didefinisikan munculnya angka genap dari ruang sampel tersebut, maka kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kita untuk memperjelas ini ada ya studi kasus
memperjelas konsep tadi ya. Dalam pelantunan dadu sebanyak 1 kali menghasilkan ruang sampel ya yang berisi T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalkan terdapat kejadian A, B, dan C sebagai berikut, bahwa A adalah kejadian munculnya angka genap, B adalah munculnya angka ganjil, dan C adalah munculnya angka yang habis dibagi 3. Maka anggota dari A adalah 2, 4, 6 ya, angka genap. Kemudian B adalah 1, 3, 5 ya, angka ganjil, dan C adalah 3 dan 6. Dari kasus tersebut akan dibahas mengenai ada komplement, ada irisan, ada mutually exclusive of two events ya, kemudian ada gabungan, dan kemudian juga diagram Venn. Nah, ini studi kasus yang tadi saya akan terus tulis ya untuk memperjelas nanti penjelasan berikutnya, di mana T tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang A adalah tadi bilangan genap, yang B adalah ganjil, dan C adalah bilangan yang habis dibagi 3. Nah, apa itu komplement? Komplement kejadian A terhadap T adalah semua anggota T selain anggota A. Nah, di sini dinotasikan dengan A aksen. Jadi A aksen, kita melihat kasus yang tadi bahwa A ini adalah 2, 4, 6, maka komplement A adalah 1, 3, 5. Nah, ini secara kebetulan karena B ini didefinisikan sebagai angka ganjil, maka ternyata komplement A ini sama dengan B itu sendiri. Kemudian komplement C ya, komplement C ini adalah bilangan atau angka yang habis dibagi 3. Maka komplement C adalah semua bilangan dalam T ini ya, di luar anggota yang masuk C ini. Berarti masih ada 1, 2, 4, dan 6. Selanjutnya adalah irisan. Irisan kejadian A dan B adalah kejadian yang berisi semua anggota yang secara bersama-sama menjadi anggota A dan B. Nah, di sini dinotasikan dengan ya A irisan B ya. Nah, jadi kembali ke kasus tadi, mana saja anggotanya A irisan C? Kita lihat bahwa A di sini ada 2, 4, 6 dan C ada 6. Nah, di sini ternyata angka 6 adalah angka yang masuk anggota A dan anggota C. Maka irisan A dan C anggotanya adalah 6. Kemudian irisan B dan C itu adalah 3. Ingat bahwa di sini B adalah 1, 3, 5 dan C adalah 3, 6. Nah, di sini kita lihat bahwa angka 3 ini masuk di kedua kejadian tadi. Maka irisan B dan C itu sama dengan 3. Sekarang kita perhatikan bahwa irisan A dan B di sini adalah tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Nah, kita perhatikan A 2, 4, 6 dan B 1, 3, 5. Di sini tidak ada anggota yang menjadi anggota di kedua-duanya. Ini tidak ada. 2 di sini tidak ada. 4 enggak ada, 6 juga tidak ada. Nah, maka ya A irisan B tidak memiliki anggota bersama antara A dan B. Kemudian kita bahas mengenai mutually exclusive atau saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas atau mutually exclusive jika tidak ada anggota bersama dalam A dan B. Nah, seperti kasus ini, nah ini adalah dikatakan bahwa A dan B adalah kejadian yang saling lepas atau mutually exclusive of two events begitu. Kemudian kita akan bahas mengenai union atau gabungan. Nah, kita masih ya T, A, B, dan C ya, anggotanya seperti ini. Nah, gabungan kejadian A dan B adalah kejadian yang memuat semua anggota dalam A atau B atau keduanya. Dinotasikan dengan A union B. Nah, jadi gabungan A atau B ya, gabungan A dan B di sini anggotanya adalah kita akan tuliskan semua anggota A dan anggota B, cuma dengan catatan
Jika ada di keduanya, maka hanya cukup ditulis satu kali. Maka di sini A dan B karena memang ini kejadian yang saling lepas, maka tidak ada irisannya, maka ya kita tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ternyata union A dan B ini adalah tidak lain, yaitu sama dengan ruang sampel itu sendiri, sama dengan T. Kemudian gabungan B dan C. Nah, kita lihat ini B dan ini C. Nah, di sini kita perhatikan bahwa angka 3 itu ada di keduanya. Maka hanya cukup ditulis sekali, maka gabungan antara B dan C anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 6. Begitu juga untuk gabungan A dan C. Nah, kita juga bisa tuliskan ada 2, 3, 4, dan 6. Kita lihat bahwa 6 yaitu ada di kedua kejadian antara A dan C, maka ditulis sekali. Selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini memberikan gambaran secara visual bagaimana suatu kejadian di dalam ruang sampel ini saling terkait atau tidak. Ini akan nampak dalam diagram Venn ini. Nah, di sini diagram Venn ini dibatasi oleh garis persegi panjang ini, ya. Ini adalah T. Kemudian kita lihat ini adalah kejadian A di mana anggotanya 2, 4, dan 6. Kemudian ada anggota B, ada kejadian B di mana anggotanya 1, 3, dan 5, ya. Kemudian yang anggota C yaitu anggotanya 3 dan 6. Nah, ini adalah diagram Venn. Nah, untuk latihan silahkan untuk coba dikerjakan latihan soal ini. Di sini ruang sampelnya T sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kejadian A adalah 0, 2, 4, 6, 8. B kejadian yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan C adalah 2, 3, 4, 5. Dan terakhir D adalah 1, 6, 7. Nah, di sini sebutkan anggota himpunan setiap kejadian berikut. Nah, jadi di sini ada komplemen A, ada gabungan A dan C. Kemudian di sini ada gabungan antara irisan A dengan komplemen B dengan komplemen C, irisan antara komplemen B dengan komplemen C, kemudian irisan antara A, B, dan C, dan seterusnya. Oke, baik, kita akan masuk ke pokok bahasan ketiga, yaitu mengenai menghitung titik sampel. Nah, di sini ada 3 sub pokok bahasan begitu ya. Yang pertama adalah aturan perkalian, 2 permutasi, dan 3 kombinasi. Nah, aturan perkalian. Nah, di sini jika suatu operasi dapat dijalankan dengan n satu cara, dan untuk setiap cara tersebut operasi kedua dapat dilakukan dengan n 2 cara. Selanjutnya kedua operasi tersebut dapat dilakukan bersama dalam n1 kali n2 cara. Nah, sebetulnya aturan ini juga bisa diperluas untuk kasus-kasus dengan 3 atau lebih operasi. Nah, kebetulan ini adalah ada 2 operasi. Jadi nanti kalau 3 berarti N1 kali N2 kali N3. Kalau ada 4 berarti nanti sampai N4. Nah, sebagai contoh adalah di sini toko minuman menyediakan minuman dingin yang terdiri es buah dan topping. Nah, jika toko tersebut menyediakan 3 jenis es buah dan 4 jenis topping, berapa variasi menu minuman dingin yang tersedia? Nah, di sini kita data ya bahwa N1 adalah jumlah jenis es buah yaitu ada 3. Kemudian N2 ya jumlah jenis topping ada 4. Maka variasi menunya adalah N1 kali N2 ya, yaitu sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 variasi minuman dingin yang tersedia. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai permutasi. Permutasi adalah pengaturan susunan berbeda untuk semua atau sebagian objek dari himpunan suatu objek. Nah, di sini rumusnya NPR
ya sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Nah, di mana P adalah permutasi, n adalah jumlah semua objek yang berbeda, dan r adalah jumlah sebagian objek yang berbeda. Nah, misalkan dalam contoh soal ini, di sini ada huruf A, B, C, dan D. Akan disusun sebanyak 2 huruf yang berbeda. Nah, berapakah permutasi yang akan terbentuk? Nah, di sini diketahui bahwa n-nya ada 4, r-nya ada 2 di sini. Maka permutasi 42 di sini adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 difaktorialkan. Nah, ini sama dengan 12 ya. Nah, saya kira ini saya tidak perlu tulis panjangnya bagaimana caranya. Ini ya sama dengan 12. Saya kira ini sederhana saja. Jika dituliskan hasil penyusunan hurufnya, maka ada AB, ada AC, ada AD, ada BA, ada CA, ada DA, ada BC, dan seterusnya. Kalau kita hitung ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, berikutnya adalah kombinasi. Dalam pengaturan susunan suatu objek, kadang kita hanya mementingkan objek yang terpilih, sehingga urutan objek dalam susunan tersebut tidak diperhitungkan. Ingat, susunannya tidak diperhitungkan. Nah, konsep ini disebut dengan kombinasi. Nah, jumlah kombinasi sebanyak n objek yang berbeda jika R diambil dalam suatu waktu adalah, nah rumusnya seperti ini. Jadi ini adalah kombinasi dari n diambil R begitu. Nah, rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan R faktorial, ya, di sini dikalikan dengan n min R difaktorialkan. Nah, misalkan kita masih kasus yang sama, huruf A, B, C, dan D akan disusun sebanyak 2 huruf yang berbeda. Berapa kombinasi yang akan terbentuk? Ya, di sini yang diutamakan adalah ya kombinasi, ya, hanya objek yang terpilih begitu. Maka dengan rumus yang tadi, maka n di sini sama dengan 4, r sama dengan 2. Jika dihitung, maka hasilnya adalah 6. Jadi nanti akan ada 6 cara yang bisa ya ditulis dari huruf A, B, C, dan D dengan mengambil 2 huruf, ya. Di sini kalau permutasi tadi dihitung AB dengan BA itu dihitung yang sebagai dua hal yang berbeda, tetapi dalam kombinasi bahwa AB dengan BA itu adalah sama. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A dinotasikan sebagai PA, ya, adalah jumlah peluang untuk bobot semua titik sampel yang termasuk A. Jadi di sini bahwa nilai peluang, ya, misalkan ini adalah peluang A tadi, di sini nilainya adalah antara 0 sampai 1. Ya, besarnya adalah dari 0 sampai 1. Nah, jika ya peluang itu ya anggotanya tidak ada, maka suatu peluang yang anggotanya tidak ada, maka nilai peluangnya adalah 0. Ya, atau peluang dari himpunan kosong adalah 0. Kemudian peluang dari ruang sampel itu adalah sama dengan 1. Ya, peluang dari ruang sampel. Nah, bila suatu percobaan dapat menghasilkan n macam hasil yang berkemungkinan sama, dan bila tepat sebanyak n dari hasil berkaitan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A atau PA ya adalah, nah ini formulanya, yaitu NA dibagi dengan N, di mana NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A dan N adalah banyaknya anggota dalam ruang sampel. Nah, ambil contoh, kejadian A adalah munculnya angka genap pada percobaan perlantunan dadu berisi 6 yang setimbang, maka peluang kejadian A adalah sebagai berikut. Nah, kita data dulu anggota A itu ada 246 ya. Tadi angka genap ya. Sehingga kita hitung jumlah anggotanya, NA-nya adalah 1, 2, 3, ada 3, maka NA sama dengan 3. Sedangkan ruang sampel T ya itu sama dengan
Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah ini N besar ya, itu sama dengan 6. Maka peluang A adalah 3 dibagi dengan 6 dengan rumus yang tadi ya, atau setengah. Berikutnya kita akan masuk ke aturan penjumlahan. Nah yang pertama, jika A dan B adalah dua kejadian seperti ditunjukkan dalam diagram Venn ini ya, maka berlaku aturan penjumlahan sebagai berikut ya. Peluang A union B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang irisan A dengan B. Nah kita lihat di sini bahwa tadi kalau gabungan adalah semua anggota akan didata dari kejadian-kejadian yang digabungkan. Maka di sini gabungan antara A dan B, maka di sini kita sudah ngitung nih anggota A ya. Kemudian kita akan hitung lagi dengan anggota B begitu. Kita tambahkan gitu. Nah, maka di sini ada pengurang nih. Irisan antara A dan B, karena kalau tidak dikurangi maka akan di area ini akan dihitung 2 kali ya. Berikutnya, tetapi jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas atau mutually eksklusif seperti ditunjukkan dalam diagram Venn yang B ini, maka berlaku aturan penjumlahan sebagai berikut. Nah, di sini kalau ini ada irisan, maka perlu dikurangkan dengan irisannya. Nah, di sini tidak ada, cukup bahwa peluang gabungan A atau B ya itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, karena ini adalah kejadian yang saling lepas. Nah selanjutnya, jika A, B, C adalah 3 kejadian seperti ditunjukkan dalam diagram Venn ini, maka berlaku aturan penjumlahan sebagai berikut. Peluang A atau B atau C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C ya. Kemudian dikurangi peluang irisan A dan B, dikurangi lagi peluang A irisan dan C, dikurangi lagi peluang ya irisan B dan C, dan ditambah ya peluang irisan A, B, dan C. Nah ini sebetulnya diagram Venn yang ketiga ini sebenarnya perluasan dari diagram Venn yang A ini, yang pertama ini. Nah jadi sebetulnya ya konsepnya sama gitu. Kenapa kok di sini ada perlu dikurangkan dan kenapa ini ditambah? Sebetulnya supaya area ini hanya cukup dihitung sekali begitu ya. Jadi nanti kalau ada yang dihitung lebih dari 1 kali maka harus dikurangi lagi seperti itu. Nah yang D adalah jika A dan komplemen A adalah kejadian yang saling berkomplemen, maka peluang A ditambah dengan peluang komplemen A itu sama dengan 1. Tidak lain ini adalah bahwa komplemen A ditambah A itu sama dengan ruang sampel itu sendiri, maka jumlah peluangnya itu akan sama dengan 1. Nah kita masih lanjut aturan penjumlahan. Sekarang kita akan ke contoh kasusnya ya. Misalkan di sini untuk kasus A ya, John akan lulus dari Departemen Teknik Industri pada akhir semester ini. Setelah dia mengikuti wawancara kerja pada 2 perusahaan, misalkan A dan B yang dia suka, dia menyimpulkan bahwa peluang dia akan diterima di perusahaan A adalah 0,8, sedangkan di perusahaan B adalah 0,6. Jika dia juga percaya bahwa kemungkinan kedua perusahaan akan menerimanya adalah 0,5, berapakah peluangnya dia akan diterima minimal di salah satu perusahaan tersebut? Nah, di sini dari data ini diketahui ya peluang A adalah 0,8 ya. Kemudian peluang B adalah 0,6 dan peluang irisan A dan B adalah 0,5. Kenapa ini irisan? Karena di sini ada kata-kata kemungkinan kedua perusahaan, berarti perusahaan A dan B. Ya, jika ada kata-kata dan itu berarti itu identik menunjukkan irisan begitu. Nah, maka peluang A atau B ya, union tadi adalah 0,8 ya peluang A ditambah 0,6 dari peluang B dan dikurangi dengan irisan antara kedua kejadian, maka 0,8 tambah 0,6 sama dengan dikurangi 0,5 sama dengan 0,9.
Nah, berikutnya ini adalah contoh kasus yang B tadi. Berapakah peluangnya memperoleh jumlah 7 atau 11 ketika dua dadu dilantunkan sekaligus? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu ruang sampelnya gitu ya. Nah, misalkan kejadian A adalah munculnya jumlah 7 dan kejadian B adalah munculnya jumlah 11. Jika dituliskan ruang sampel dari percobaan tersebut adalah, maka akan muncul dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1, bisa juga dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2, dan seterusnya sampai dadu pertama munculnya 6 dan dadu kedua juga munculnya 6. Nah, ini kita bisa lihat di sini jumlah gitu ya. Kita lihat, oh ternyata 11. Kalau kita jumlahkan ini 2. Oh, 21 dengan 12. Oh, kalau kita kalau dijumlahkan sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat ya, untuk yang jumlah 7 ya, jumlah 7 berarti bisa 61 ya, 52, 43, 34, 25 atau 16. Sedangkan jumlah 11 adalah hanya ada 2, 65 atau 56. Sehingga diperoleh peluang A ya. Peluang A tadi adalah jumlah 7. Peluang A ini ada 6/36. Ingat tadi formula dari peluang ya. Peluang A tadi adalah NA dibagi N tadi. Nah, di sini bahwa anggota A itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan anggota dari ruang sampel adalah 36, maka peluang A adalah 6/36 atau 1/6. Kemudian peluang B, karena anggota B hanya ada 2, maka peluang B adalah 2/36 atau 1/18. Nah, karena kedua kejadian ini adalah saling lepas, maka rumus untuk mencari peluang A atau B adalah ya kita tambahkan peluang A ditambah peluang B, 1/6 ditambah 1/18, maka di sini sama dengan 2/9. Nah, atau dengan menghitung titik sampel tadi ya, kita jadikan 1 begitu ya, bahwa N A atau B adalah ya N, maka jumlah anggotanya ini tadi yang pertama adalah 6 dan ini 2, maka 8, dan ini 36, maka 8/36 juga sama dengan 2/9 begitu. Nah, yang contoh untuk kasus C saya tidak memberikan ilustrasi, saya kira ya hanya perluasan dari kasus A begitu ya. Nah, ini saya langsung ke contoh kasus D. Jika suatu bengkel mobil dapat memperbaiki sejumlah mobil per hari dengan masing-masing ditunjukkan dalam tampil berikut. Nah, di sini jumlah mobilnya 3, peluangnya adalah 0,12. Jumlah mobil yang bisa diselesaikan 4 adalah 0,19 sampai minimal 8 adalah peluangnya 0,07. Nah, berapakah peluangnya bahwa di hari berikutnya bengkel tersebut mampu memperbaiki minimal 5 mobil? Ya, minimal 5 mobil berarti 5 atau 6 atau 7 atau minimal 8. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, di sini kita misalkan M adalah kejadian bahwa minimal 5 mobil diperbaiki. Sedangkan dari konsep komplement diperoleh bahwa peluang M tadi ya itu sama dengan 1 dikurangi peluang komplement M. Nah, di sini di mana komplement M adalah kejadian bahwa jumlah mobil yang diperbaiki adalah kurang dari 5 kendaraan. Nah, jadi di sini kalau M adalah 5 atau 6, 7 atau minimal 8, nah maka komplement M adalah hanya 3 dan 4 atau kurang dari 5. Nah, dengan menggunakan konsep komplement kita bisa menghitung peluang M aksen ya atau komplement M tidak lain adalah 0,12 ditambah 0,19 sama dengan 0,31, sehingga dengan lebih cepat kita akan bisa menghitung berapa peluang M tidak lain adalah 1 dikurangi 0,31 yaitu 0,69.
Sekarang kita akan bahas mengenai peluang bersyarat. Nah, peluang satu kejadian B terjadi jika diketahui bahwa kejadian A terjadi disebut peluang sebagai peluang bersyarat dan dinotasikan dengan seperti ini dan dibaca peluang B terjadi jika A terjadi. Nah, jadi B ini terjadi jika A terjadi atau diketahui begitu. Jadi mana yang lebih dulu? Lebih dulu berarti A, baru ada B begitu. Nah, di sini formulanya adalah peluang B jika A terjadi, ya, ini sama dengan peluang dari irisan A dan B dibagi dengan peluang A itu sendiri. Dimana dengan catatan peluang A itu lebih besar dari 0. Nah, misalkan peluang suatu penerbangan yang telah terjadwal teratur berangkat tepat waktu, ya, atau PB sama dengan 0,83. Dan peluang pesawat berangkat dan sampai tepat waktu, ya, peluang pesawat berangkat dan sampai tepat waktu adalah 0,78. Nah, ini ada kata-kata dan, ya, ini berarti irisan peluang B dan S. Nah, berapakah peluangnya bahwa pesawat akan sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu? Jadi di sini peluang sampai, ya, notasikan S dan berangkat, ya, di sini B begitu, ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah di sini peluang irisan A dan B, ya, di sini irisan tadi ini dalam konteks ini adalah B dan S, ya, adalah 0,78. Kemudian peluang B itu sendiri, ya, peluang B itu sendiri yaitu 0,83. Maka peluang S jika B terjadi, maka 0,78 dibagi 0,83 sama dengan 0,94. Ya, semoga tidak bingung, ya. Saya menggunakan di sini BA sementara di sini SB. Ya, ingat yang penting adalah bahwa yang pertama ini munculnya belakangan begitu. Dan yang kedua ini, yang setelah garis tegak ini munculnya duluan karena B akan ada jika A ada begitu. Nah, jadi jangan terkecoh dengan notasi. Nah, jadi di sini S baru akan terjadi jika B terjadi lebih dulu. Saya kira formulasinya ya sama begitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kejadian bebas atau independent events. Nah, kejadian A dan B adalah saling bebas jika dan hanya jika, ya, peluang B jika A diketahui itu sama dengan peluang B itu sendiri, atau peluang A jika B diketahui itu juga sama dengan peluang A itu sendiri. Nah, di sini tetap mengasumsikan adanya peluang bersyarat. Jika sebaliknya kejadian A dan B adalah saling tidak bebas. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah kotak berisi 20 sekring dan 5 diantaranya adalah cacat. Nah, jika 2 sekring diambil secara acak, di mana pengambilan sekring kedua dilakukan setelah pengambilan sekring pertama dikembalikan ke kotak, berapakah peluangnya bahwa pengambilan sekring kedua adalah cacat? Nah, di sini penyelesaiannya, ya, misalkan A adalah kejadian terambilnya sekring pertama cacat, maka peluang A adalah 5/20 atau 1/4. Nah, B adalah kejadian terambilnya sekring kedua cacat, ya, maka peluang B jika A diketahui, ya, atau terjadi, ya, tetap 5/20, ya, atau 1/4. Nah, ini tidak lain adalah karena setelah pengambilan sekring yang pertama yaitu dikembalikan, maka peluang hasil pengambilan kedua tidak dipengaruhi oleh hasil pengambilan yang pertama. Jika di dalam satu percobaan statistika, ya, kejadian A dan B dapat terjadi kedua-duanya, maka peluang irisan A dan B, ya, sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B jika A terjadi, ya, di mana peluang A itu lebih besar dari 0. Jadi peluang kejadian A dan B
adalah sama dengan peluang bahwa A terjadi dikalikan dengan peluang bersyarat bahwa B terjadi jika A terjadi. Nah, di sini masih contoh kasus yang sama, cuma di sini ada perbedaan perlakuan ya, di mana pengambilan skring kedua dilakukan setelah pengambilan skring pertama tanpa ada pengembalian. Nah, di sini ditanyakan berapakah peluangnya bahwa kedua skring yang diambil adalah cacat. Ya, ada kata-kata kedua, berarti di sini adalah skring pertama dan skring kedua. Nah, tidak lain adalah nanti menunjukkan kejadian yang ada irisannya begitu. Ini yang dimaksud kedua gitu ya. Nah, misalkan A adalah kejadian terambilnya skring pertama cacat ya, maka peluang A adalah 1/4 ya. Dan B adalah kejadian terambilnya skring kedua cacat ya, maka karena yang pertama tadi terambilnya adalah cacat, sehingga tadi yang tadinya ada 5 tinggal ada 4 ya. Jadi sisa di kotak tadi 4 ditambah 15 masih ada 19. Karena apa? Setelah diambil tidak dikembalikan lagi gitu tanpa ada pengembalian, maka peluang B ya jika A diketahui atau terjadi adalah menjadi 4/19. Nah, maka peluang ya irisan A dan B adalah ya di sini sesuai formula ini, maka 1/4 dikalikan 4/19 atau hasilnya adalah 1/19. Nah, dua kejadian A dan B adalah bebas jika dan hanya jika peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Ya, sebetulnya ini juga berlaku hukum komutatif ya. Ini mau peluang B irisan A, yang mau dibalik ya sama. Nah, di sini contoh kasusnya, suatu kota kecil memiliki satu mobil pemadam kebakaran dan satu ambulans yang tersedia untuk kondisi darurat. Peluang bahwa mobil pemadam kebakaran tersedia saat dibutuhkan adalah 0,98 dan peluang bahwa mobil ambulans tersedia saat dibutuhkan adalah 0,92. Jika saat terjadi kebakaran suatu gedung, tentukan peluangnya bahwa mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulans akan tersedia. Diasumsikan bahwa kedua kendaraan tersebut dapat beroperasi secara bebas. Nah, di sini ada kata-kata dan, maka sebetulnya di sini adalah peluang dari irisan dari dua kejadian. Ya. Nah, misalkan A adalah kejadian tersedianya mobil pemadam kebakaran dan B adalah tersedianya mobil ambulan. Maka di sini peluang irisan A dan B ya tidak lain adalah perkalian peluang A dikalikan peluang B, yaitu 0,98 dikali 0,92 sama dengan 0,9016. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aturan Bayes ya. Aturan Bayes adalah suatu formula yang memperluas penggunaan aturan peluang bersyarat untuk memungkinkan revisi peluang awal atau yang asli dengan adanya informasi baru, atau dengan kata lain, aturan Bayes menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif seseorang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk atau informasi baru. Nah, di sini sebagai ilustrasi, dalam suatu rantai produksi, seorang supervisor percaya secara subjektif bahwa besarnya produktivitas di bagiannya sebesar 75% dalam minggu ini. Nah, kemudian minggu berikutnya para karyawan diberikan pelatihan mengenai metode kerja yang lebih baik. Maka supervisor tersebut akan berubah keyakinannya terkait besar produktivitas di bagiannya menjadi 80% pada minggu setelah pelatihan dilakukan. Nah, di sini ada dua rumus yang akan kita bahas dalam aturan Bayes ini. Yang pertama adalah jika kejadian B1, B2 sampai BK ya merupakan suatu partisi dari ruang sampel T dengan peluang setiap kejadian tadi itu tidak sama dengan 0. Ya, baik
ya kejadian 1 sampai K begitu. Kemudian suatu kejadian A dalam T ya, maka berlaku ya, jadi peluang A itu sama dengan peluang irisan B ya, jumlah dari peluang BI ya, irisan BI dengan A ya. Bahwa di sini adalah rumus tadi ya, perkalian peluang bersyarat tadi. Nah, maka ini sama dengan peluang jumlah dari peluang BI dikalikan dengan peluang A jika BI terjadi. Nah, kalau digambarkan ke dalam diagram Venn akan seperti ini. Nah, ini misalkan ini adalah T, kemudian yang ya lingkaran ya elips ini adalah kejadian A. Kemudian ada kejadian-kejadian yang lain, ada B1 yang areanya di sini, ada B2 ya, ada B3, ada B4, B5 dan seterusnya. Nah, di sini rumus yang pertama ini adalah berapa peluang dari A ini ya, yang dikasih diarsiri warna biru ini. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Di pabrik perakitan tertentu, 3 mesin B1, B2 dan B3 menghasilkan 30%, 45% dan 25% masing-masing dari total produk. Ya, jadi ini kalau ditotalkan ya akan 100%. Ya, 30 tambah 70% ya, 100%. Karena ya ini total produknya. Diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa 2%, 3% dan 2% produk yang dibuat oleh masing-masing mesin adalah rusak ya. Jadi 2% ini adalah produk yang rusak di B1, 3% di B2 dan 2% di B3. Sekarang misalkan produk jadi dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa produk itu rusak? Nah, kita misalkan kejadian A ya merupakan produk rusak. Kemudian B1 adalah produk yang dibuat di mesin B1, B2 produk yang dibuat di mesin B2, B3 adalah produk yang dibuat di mesin B3 ya. Di situ juga diketahui peluang masing-masing ya komposisi jumlah produk ya di setiap mesin. Di sini peluang B1-nya adalah 0,3, peluang B2-nya adalah 0,45 dan peluang B3-nya adalah 0,25. Ini dari sini ya. Ya 0,3 adalah 30% dan seterusnya sama ya. Kemudian juga diketahui ya peluang A ya, peluang A adalah tadi adalah produk cacat atau rusak ya. Peluang A di B1 jika B1 diketahui. Nah, di sini adalah 0,02 ya atau 2%. Kemudian peluang cacat jika B2 diketahui adalah 0,03 dan yang peluang A jika B3 diketahui adalah 0,02. Ini sebenarnya dari sini tadi. Nah, maka ya peluang A itu sama dengan seperti formula yang tadi ya, formula yang atas tadi. Jadi akan diperoleh PB1 kali PA B1 tambah PB2P kali PA B2 ditambah PB3 kali PA B3 ya, dari penjabaran dari rumus yang ini tadi. Karena di sini K-nya ada 3, maka ini dari B1, B2 sampai B3 seperti ini. Nah, jadi kalau kita masukkan ya angka-angka tadi, jadi PB1 ya 0,3 kali PAB1 ya 0 kali 0,02 dan seterusnya ditambah suku ya yang kedua dan ditambah suku ketiga. Nah, maka hasilnya seperti ini dan jika ditotalkan sama dengan 0,0245. Jadi, nah, berikutnya adalah rumus kedua ya. Jika kejadian B1, B2, BK merupakan suatu partisi dari ruang sampel T, ini sebutnya sama dengan yang tadi ya. Nah, rumus yang satu fenomenanya gitu ya.
Nah, di sini ada tambahan dengan peluang A itu tidak sama dengan 0. Nah, maka berlaku. Nah, kalau tadi yang dicari adalah peluang A, sekarang yang dicari adalah peluang BI atau BR di sini ya. Itu peluang BR jika peluang A jika A diketahui gitu. Nah, di sini rumusnya adalah peluang irisan antara BR dengan A ya dibagi dengan jumlah peluang irisan BI dengan A ya. Nah, ini kalau dijabarkan rumusnya seperti ini ya, saya kira sama dengan yang tadi untuk R dari 1, 2 sampai K. Nah, contoh soal untuk rumus 2 ya, sebetulnya masih sama dengan contoh soal dari rumus 1, cuma di sini ada perbedaan. Jika produk jadi dipilih secara acak dan ternyata rusak, nah pertanyaannya adalah berapa probabilitas bahwa produk tersebut berasal dari mesin tertentu, yang A adalah dari B1, yang B dari B2, dan yang ketiga adalah dari B3. Nah, di sini pemisalannya sama dengan yang untuk rumus 1 tadi ya. Kejadian A, B1, B2 dan B3 ya sama definisinya. Kemudian diketahui juga sama PB1, PB2, PB3 ya, masing-masing 0,3, 0,45 dan 0,25. Tidak lain ya sama dengan angka-angka ini. Begitu juga dengan peluang A jika B diketahui, ini juga sama 0,02, PAB2 0,03, PAB3 sama dengan 0,02 ya, sama dengan data sebelumnya. Nah, di sini untuk mengetahui berapa probabilitasnya bahwa produk tersebut berasal dari mesin B1, maka formulanya adalah PB1 jika A diketahui. Nah, di sini rumusnya adalah seperti ini, yang ini diturunkan dari rumus yang rumus 2 ya. Di sini PBR dikalikan PA jika BR diketahui dibagi dengan jumlah PBI ya kali PA jika BI diketahui. Di sini I dari 1 sampai K. Di sini ada 3, maka K-nya 3. Nah, maka dari formula ini ya, maka menjadi ini ya. Di sini karena ini B1, maka yang atas ini menjadi PB1 kali PA B1 dan dibagi dengan PB1 kali PA B1 tambah PB2 kali PA B2 ditambah PB3 kali PA B3. Nah, jadi kalau kita masukkan angka-angka ini akan diperoleh ya, akan diperoleh bahwa probabilitas produk cacat tadi berasal dari mesin B1 adalah 0,245. Kemudian untuk PB2 jika A diketahui, yaitu probabilitas bahwa produk tersebut berasal dari mesin B2, formulnya sama dengan yang di atas, cuma pembilangnya adalah di sini yang kalau tadi B1 ini menjadi B2, yang lainnya di sini sama. Maka jika dihitung kita masukkan angka-angkanya adalah hasilnya bahwa peluang produk yang cacat tadi berasal dari mesin B2 ya di sini adalah 0,551. Dan yang terakhir bahwa produk cacat berasal dari mesin B3 itu adalah peluangnya adalah 0,204. Nah, jadi di sini dari keseluruhan produk cacat tadi, nah ini distribusi peluangnya begitu. Yang dari peluang di mesin B1 adalah 0,0245, peluang dari mesin B2 adalah 0,551 dan dari mesin B3 adalah 0,204. Dan sebenarnya ini kalau kita jumlahkan akan sama dengan 1. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan topik bahasan mengenai konsep peluang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.